Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Pertama, bacalah paragraf dengan saksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Ayo perhatikan contoh berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan paragraf tersebut, gagasan pokok dari paragraf di atas adalah terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat. Setelah kamu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf, selanjutnya adalah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dalam bentuk diagram. Untuk membuatnya dalam bentuk diagram, kamu bisa melihat contoh berikut ini. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Yang pertama, biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua, marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga, gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Agama Islam. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Tempat ibadah masjid, hari besar keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen. Kitab suci bernama Alkitab. Tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik. Kitab suci Alkitab. Tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Kitab suci bernama Weda. Tempat ibadah pura, hari besar keagamaan yaitu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadah wihara, hari besar keagamaan yaitu hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu. Kitab sucinya Sisu Wujing. Tempat ibadahnya bernama Kelenteng. Hari besar keagamaan yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh.